Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'audihi fid dharaini amin. Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi minal anbiya wal mursalin wal ulama'il amilin wal qurra wal mufassirin wa ahli sufiyyati wal muhaqqiqin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan ila muallifil kitab asy-syaikh al-imam Zarnuji syai'un lillah lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore adik-adik semuanya, anak-anakku. Bagaimana kabarnya? Semoga Ramadan kita masih tetap dan senantiasa diberikan kesehatan, perlindungan, hingga nanti sampai kita benar-benar bisa memaksimalkan dengan amaliyah yang baik dan bermanfaat selama bulan Ramadan. Kita akan ngaji bareng Ta'limul Muta'allim. Jadi Ta'limul Muta'allim ini adalah kitab yang membincang tentang adab, tentang akhlak bagi para pencari ilmu. Kalau kalian nantinya atau sampai nantinya akan melanjutkan ke pesantren, mungkin Ta'limul Muta'allim ini bukan kitab yang asing, karena ini hampir menjadi kitab yang wajib dipelajari di setiap pesantren. Bahkan konon banyak cerita kalau ada santri yang nakal, kalau ada santri yang nakal atau ada anak yang nakal, itu biasanya dibilangin seperti ini. Itu pasti anak belum pernah ngaji taklim. Nah, itu makanya di sini pentingnya bahwa kitab taklim ini sebenarnya bagaimana seluruhnya nanti akan membahas tentang tata cara, adab dan etika bagi para pencari ilmu agar nantinya bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Kitab taklim ini dikarang oleh Asy-Syaikh Burhanuddin Ibrahim Az-Zarnuji atau lebih dikenal dengan Imam Zarnuji. Beliau lahir dan besar di kota Zurnuj. Zurnuj itu di Turki, tapi beliau menimba ilmu di Samarkand juga, di Bukhara, sama seperti Imam Bukhari. Baik, kita mulai bersama-sama pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu tawi sakabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah. Allazi kang faddala paring kautamaan sapa Gusti sama ing Bani Adam ai tegese menungso bil ilmi kelawan ilmu wal amali lan nikmat rupa amal ala jami'il alami ing atase sakabehane alam. Jadi Syekh Zarnuji memulai kitab ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah yang mana Allah telah mengutamakan atau memuliakan yang namanya Bani Adam. Bani Adam itu manusia. Memuliakan Bani Adam atau manusia ini dengan cara apa? Dengan cara Allah memberikan nikmat ilmu dan nikmat amal kepada manusia. Manusia itu punya kelebihan, yaitu punya ilmu atau dikasih oleh Allah berupa ilmu dan bisa beramal karena ilmu yang dipahami. Makanya kita tidak bisa membandingkan manusia dengan binatang-binatang ternak misalkan. Karena binatang ternak tidak ada yang berilmu, tidak diberi Allah anugerah berupa ilmu. Laulal ilm lakana an-nasa kal bahaim. Kalau tidak dengan ilmu, tidak memanfaatkan potensi berilmunya,
maka sungguh manusia itu seperti binatang, tidak pernah bisa mikir, tidak pernah bisa sekolah, kan nggak ada kan. Kambing sekolah itu kan nggak ada, karena memang ilmu itu khusus untuk manusia dan agar manusia nanti bisa melakukan hal-hal sesuatu aktivitas dengan pertimbangan apa yang diketahuinya terlebih dahulu. Makanya kita semua harus bersyukur, kita semua adik-adik semuanya, ustadz ustadzah semuanya kita bersyukur karena kita semua telah diciptakan sebagai manusia di bumi ini, yang nantinya lewat proses sekolah, lewat proses mengajar, kita mengucapkan terima kasih yang sebenar-benarnya kepada orang tua khususnya karena telah mendidik kita dari kecil, dikenalkan kita dengan hal-hal yang sifatnya pengetahuan-pengetahuan tentang agama, tentang hal-hal yang lainnya, karena itu memang kewajiban kita membuktikan bahwa kita ini ingin punya ilmu, ya. Jadi termasuk kita semua ketika sekolah di SCNU Banat Banin, kita semua saling bersatu, saling menyamakan visi dan misi agar bagaimana kita bersama-sama berupaya. SCNU Banat Banin bersama Ustadz Ustadzah akan terus mengawal kalian semua, mengawal sampean semua, bagaimana agar nantinya kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Dengan cara apa? Minimal kita paham dengan adab-adab atau akhlak-akhlak yang telah disebutkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Wassalatu utawi tambahi rahmat utawi sholawat iku ala sayyidina Muhammadin, tetep ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul arabi kang bendarani bangsa Arab, wal ajami lan bendarani bangsa ajam, al wa ala alihi lan iku tetep ing atase keluargae Kanjeng Nabi, wa ashabihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi, ya nabiul ulumi kang dadi sumbere pira-pira ilmu, wal hikami lan pira-pira hikmah. Kemudian setelah pengarang tadi Syekh Zarnuji mengawali dengan mengucapkan pujian alhamdulillah kepada Allah tadi, yang kedua Syekh Zarnuji mengucapkan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad yang merupakan Sayyidul Arabi wal Ajam, yang menjadi pemimpin baik bagi bangsa Arab maupun bangsa Ajam, dan juga uluk salam kepada para keluarga dan sahabatnya yang mereka semua adalah menjadi sumbernya ilmu, ya, sumbernya ilmu dan sumbernya hikmah, ya. Jadi sumber Islam tidak lepas yaitu Quran. Al-Quran itu adalah sumber ilmu. Al-Quran itu kalamullah yang diturunkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sumber hukum. Apabila kita sebagai manusia tidak mampu akal kita untuk memahami Quran secara ayat per ayat, kita bisa mempelajari hadis di sana. Karena tujuan dari hadis adalah memperjelas pemahaman kita mengenai Al-Quran. Kalau dalam hadis masih belum jelas, di sana masih banyak yang namanya ijma dan habi, ada ijtihad para ulama yang diantaranya wujudnya melalui kitab-kitab kuning seperti ini. Kuning seperti ini atau kitab-kitab ulama salafun adalah hasil pemikiran atau hasil ijtihad sepuh kita yang tentu tidak akan keluar dari Al-Quran dan Al-Hadis. Makanya kita dalam rangka ngaji kitab kuning seperti ini, kita memang dengan tujuan untuk kita ingin memahami Al-Quran gitu. Ini tujuan kita memahami Al-Quran lewat hal-hal yang lebih terperinci yang telah dijelaskan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Wa ba'du lan sa'wuse ikilah pitutur alhamdulillah kalian ikilah sholawat. Falamma ra'aitu mongko semangsane ningali sapa ingsun kathiran minatul labi ing akeh-akehe wong kang nuprih ilmu fi zamanina ing dalem zaman kita niki, yajiduna hale padha merkoleh kabeh sapa tulabul ilmi maring ilmu wal
akan tetapi ne ora tumeka sapa tulabul ilmi au min manafihi utawa saking pira-pira manfaate ilmu wa samaratihi lan pira-pira buahe ilmu wa ya utawi samaratihi wa manafiil ilmi iku al amalu perilaku bihi kelawan ikilah ilmu wan nasru lan intisar lan nyebar ikilah ilmu yuharrimuna hale padha kaaling-aling kabeh sapa tulabul ilmi lamma annahum ing dalem semangsane sak temene tulabul ilmi iku akhtau padha luput kabeh sapa tulabul ilmi tara ikahu ing pira-pira dalane tulabul ilmi wa tarakulan padha ninggal hale padha ninggal kabeh sapa tulabul ilmi syaraitahu ing pira-pira syarate golek ilmu wa kullu man akhta'a wa kullu man lan utawi saben-saben wong akhta'a kang luput sapa man at-tariqa ing dalan dhalla mongko sasar walayana lan ora bakal merkoleh sapa talabul ilmi al maksuda ing maksud ai tujuane ilmu kala kecuali saiti au jalla utawa kathah. Dados setelah pengarang mengawali kitab ini dengan alhamdulillah dan sholawat kepada Kanjeng Nabi, penulis mengawali bahwasanya Syekh Imam Zarnuji ini melihat banyak pemandangan-pemandangan keadaan santri-santri atau murid-murid pada hari ini. Mereka semua itu banyak yang sebenarnya sudah berhasil mendapatkan ilmu atau memperoleh pengetahuan-pengetahuan tentang keilmuan-keilmuan, tapi sungguh sangat disayangkan banyak di antara mereka yang tidak berhasil sampai mendapatkan kemanfaatan ilmu. Jadi di lingkungan masyarakat kita, menurut pandangan Imam Syekh Zarnuji ini, beliau memandang kita ini banyak yang sudah pintar sebenarnya, yang sudah banyak mendapatkan pengetahuan-pengetahuan entah dari sekolah, entah dari lingkungan-lingkungan yang lain, tapi akan tetapi sangat disayangkan kita nggak berhasil mendapatkan kemanfaatan atau buah dari ilmu itu sendiri. Apa buah itu? Wahya utawi ikilah samarah lan manafi iku al-amalu bihi wan nasru yuharrimuna lamma annahum akhtau taraikahu wa taraku syaraitahu. Buahnya ilmu, ya, buahnya ilmu atau buahnya pengetahuan itu adalah perilaku, berimbas pada tingkah laku kesehari-hari. Makanya banyak pemandangan-pemandangan atau keadaan hari ini, banyak anak-anak yang sebenarnya pintar dalam hal pelajaran, tapi sayangnya perilakunya, mohon maaf, agak sedikit buruk, agak tidak baik. Ini karena pengetahuan yang didapatkan anak ini tidak sampai bisa mempengaruhi perilakunya. Artinya anak-anak ini tidak sampai berhasil mendapatkan manfaat dan buahnya ilmu. Kenapa kok seperti ini terjadi? Lamma annahum akhtau taraikahu wa taraiku wa taraku saraitahu. Karena banyak dari para pencari ilmu, murid-murid, santri-santri, mereka itu salah atau keliru ketika keliru caranya ketika mencari ilmu. Wa taraku syaraitahu, dan mereka meninggalkan syarat-syarat perjalanan mencari ilmu. Jadi dalam hal mencari ilmu sebenarnya kita nggak pernah bisa lepas, nggak pernah bisa meninggalkan yang namanya tata cara, adab, etika, akhlak, tahap-tahap dan sebagainya. Yang ketika itu semua nantinya kita acuhkan, kita abaikan, imbasnya adalah kita tidak akan bisa mendapatkan kemanfaatan dari ilmu itu. Makanya dalam kitab ini, kitab Ta'limul Muta'allim ini terus mengingatkan kita agar kita sebagai para pencari ilmu ini tidak sampai keluar jalur, tidak sampai keluar atau mengabaikan etika-etika mencari ilmu demi nantinya kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim ini banyak sekali yang akan dibahas. Di antaranya tentang nantinya ada niat mencari ilmu, ada
syarat memuliakan tata cara memuliakan ilmu, memuliakan guru, memuliakan sesama teman, adab-adabnya semua dibahas di sini dengan fasal-fasal atau bab-bab yang banyak sekali. Yang pertama faslun fi mahiyatil ilmi, utawi iki ikulah fasal fi mahiyatil ilmi ing dalem nerangaken hakikatnya ilmu, wal fikhi lan hakikate ilmu fik ai ilmu agama, wa fadlihi lan kautamaane ilmu fik ai utawa ilmu agama. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi utawi nupreh ilmu iku faridatun banget wajibe, ala kulli muslimin ning atase saben-saben wong muslim wa muslimatin lan saben-saben wong muslimah ai muslim wedok. I'lam weruwa sira. Jadi ini yang pertama adalah bab yang menerangkan tentang hakikatnya ilmu yang berhubungan dengan ilmu agama atau keutamaan ilmu agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda. Beliau bersabda begini: talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Bahwasanya mencari ilmu itu adalah hal yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Wajib itu masuk dalam hukum. Hukum itu ada berapa? Seperti yang kita pelajari bersama-sama kalau di sekolah, hukum itu ada hukum wajib, ada haram, ada sunnah, ada makruh, dan ada mubah. Hal yang wajib adalah kita tidak boleh meninggalkan hal ini. Harus kita lakukan, dan kalau kita tinggalkan kita mendapatkan dosa. Ini wajib. Haram adalah sebaliknya. Apabila kita melakukan hal yang haram, kita mendapatkan dosa. Kita harus menghindari perkara haram tersebut. Ini haram. Adapun sunnah, antara melakukan dan tidak melakukan sebenarnya tidak masalah. Tapi lebih baik melakukan, akan mendapatkan keutamaan-keutamaan tersendiri. Lawannya makruh, tidak melakukan juga ditinggalkan tidak masalah, tapi lebih baik ditinggalkan, akan mendapatkan keutamaan makruh. Ini terserah 50-50, boleh dilakukan, boleh tidak. Lah, kita kembali pada konteksnya thalabul ilmi. Thalabul ilmi, mencari ilmu itu faridah, wajib ala kulli muslimin wa muslimatin. Wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Berarti mencari ilmu itu bentuknya luas. Bisa melalui sekolah, bisa melalui ngaji, bisa melalui yang sifatnya memperdalam ilmu-ilmu agama, melalui belajar ke orang tua boleh, belajar ke guru boleh. Yang nggak boleh itu nggak belajar agama, itu nggak boleh. Kalau hukumnya wajib berarti anak yang tidak ngaji, ya, anak yang tidak sekolah, anak yang tidak mau ngaji sama sekali, dia dosa. Karena hukum mencari ilmu itu wajib. Nah, di sini muncul betapa kita butuh berterima kasih kepada orang tua kita, pada guru-guru kita. Tanpa orang tua mungkin kita tidak akan dididik, kita bisa disekolahkan, kita bisa ngaji, kita bisa mencari ilmu di lingkungan-lingkungan tertentu yang kesemuanya adalah demi agar kita bisa melaksanakan kewajiban kita mencari ilmu. Ini terkait hukum tentang mencari ilmu. Wa'lam lan weruwa sapa sira bi annahu kelawan sak temene ikilah kelakuan la yuftaradu iku ora den fardhoaken ala kulli muslimin ning atase saben-saben wong muslim lanang wa muslimatin lan muslim wedok apa talabu kulli ilmin nuprih saben-saben ilmu bal yuftaradu lan akan tetapi den fardhoaken sapa tulabul ilmi alaihi ing atase tulabul ilmi apa talabu ilmil hali nuprih ilmu hal ai nuprih ilmu agama kama kaya barang yukolu kang den ngendikaake
Afdhalul ilmi utawi sak mulya-mulyane ilmu iku ilmul hali, ilmu agama. Wa afdhalul amali lan utawi sak mulya-mulyane perilaku iku hifdzul hali, ngrekso tingkah laku. Jadi dilanjutkan bahwasanya tadi ada perintah tentang kewajiban mencari ilmu bagi setiap muslim dan muslimah. Ilmu apa yang diwajibkan untuk dicari? Apakah semua ilmu? Nah, sementara di sekolah kita belajar tentang matematika, tentang IPA, tentang bahasa Inggris, ilmu-ilmu yang banyak sekali dengan mata pelajaran sesuai dengan jadwal. Apakah perintahnya Imam Zarnuji ini mencakup untuk kita wajib mencari keseluruhan dari ilmu? Nah, di sini dijelaskan, i'lam waruwa sira bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimah talabu kulli ilmin. Yang diwajibkan itu tidak kok keseluruhan dari ilmu. Tapi apa? Yuftaradu alaihi talabu ilmil hal. Yang diwajibkan Imam Zarnuji di sini adalah yang diwajibkan kita mencari ilmu tentang ilmu agama. Jadi ilmu agama ini sangat penting yang melatar belakangi kewajiban kita mencari ilmu. Setelah kita mencari ilmu tentang agama, kita memperdalam ilmu agama, kita boleh mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Tapi kalau kita fokus mencari ilmu-ilmu yang lain, ilmu bahasa Inggris, matematika, sains, dan banyak sekali keilmuan-keilmuan di dunia ini, kita pelajari semuanya dengan kita menjadi orang yang pintar, tapi kok kita tidak memperdalam ilmu agama, ini kita berdosa. Karena pondasinya, kewajibannya adalah kita belajar ilmu agama dulu. Setelah itu baru kita memperluas lagi ke ranah keilmuan-keilmuan yang lain. Karena apa? Sebaik-baik ilmu, afdhalul ilmi ilmul hal. Karena sebaik-baik ilmu adalah ilmu agama yang akan menyelamatkan kita nanti, yang akan mengantarkan kita menuju perjalanan hidup yang terus baik adalah ilmu agama. Wa afdhalul amali lan utawi saapi-apike amal iku hifdzul hal. Dan sebaik-baik perilaku adalah, atau sebaik-baik amalan adalah menjaga perilaku. Makanya ilmu dan amal ini sangat erat berhubungan. Ilmu dan amal. Kita paham tentang konteks zakat, ya. Bahwasanya seorang muslim itu ketika diberi rezeki yang lebih, otomatis dalam setiap tahunnya ada zakat mal namanya. Kalau orang kaya, orang yang punya kelebihan materi, zakat malnya berupa uang, ya kan? Segala sesuatu itu harus dizakati. Karena zakat itu tujuannya untuk memfitrahkan, mensucikan apa yang telah kita miliki. Zakat fitrah juga untuk mensucikan diri. Zakat mal untuk mensucikan harta benda. Termasuk di dalamnya adalah ilmu. Orang yang punya ilmu, okay, orang yang pinter, paham tentang ilmu-ilmu agama ini juga harus zakat. Zakatnya apa? Orang yang pinter atau orang yang berilmu, orang yang punya ilmu, zakatnya adalah dengan cara beramal. Bisa lewat mengajar, bisa lewat mengajar ngaji, bisa lewat menasehati teman-temannya yang belum mengerti, dan mengamalkan apapun yang telah dipahami dalam konteks kepahamannya tentang agama. Jadi ini termasuk bentuk zakat dari orang yang punya ilmu. Bukan kok orang yang punya ilmu itu zakatnya uang atau zakatnya kambing, bukan. Zakatnya orang yang punya ilmu itu lewat amal, lewat tasarruf, intisyarul ilmi. Kemanfaatannya dalam berilmu akan terus bertambah karena mengamalkan ilmu adalah bentuk dari mensyukuri ilmu itu sendiri. Sedangkan Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Makanya orang-orang yang punya ilmu harus berzakat dengan cara mengamalkan atau dengan cara mengajarkan, karena dengan pola seperti itu, dengan cara seperti itu, kita nantinya akan mendapatkan nikmat tambahan dari Allah
baik itu sifatnya dalam bentuk keberkahan ilmu, kemanfaatan ilmu, dibukanya hati untuk terus semakin paham dalam mencari ilmu dan lain sebagainya. Ini termasuk diantara keutamaannya ilmu agama. Wa yajibu alaihi, wa yajibulan wajib alaihi ing atase man apa ilmu ma ngilmu barang ya kok kang tumiba apa malahu kedue ikilah ilmu apa ma barang yu adi kang nuduhake apa ma bihi kelawan ikilah ilmu al wajibu kang wajib li anna ma krana sak temene barang yutawassalu kang iku digawe lantaran bi kelawan ikilah ilmu ila iqamatil fardhi tumeka maring jumenengake fardu iku yakunu fardhon dados uga fardu wa ma yutawassalu lan wa malan barang yutawassalu kang den gawe lantaran bi kelawan ikilah ma ila iqamatil wajibi tumeka maring jumenengake ibadah wajib yakunu wajiban iku dadi wajib wa kadzalika fi shaumi waz zakati in kana lahu malun wal hajj in wajaba alaihi kadzalik. Jadi seseorang itu wajib mempelajari atau wajib mencari ilmu terlebih untuk hal-hal yang sifatnya menunaikan ibadah-ibadah wajib. Jadi misalkan kita sebagai umat Islam kita wajib sholat. Kita semuanya wajib sholat kalau sudah balik. Ketika kita paham bahwa sholat itu adalah hal yang wajib, maka mempelajari ilmu-ilmu tentang sholat adalah hal yang wajib. Karena tanpa pemahaman kita tentang pengetahuan ibadah wajib, bagaimana kita akan mengerjakan ibadah-ibadah wajib dengan sempurna? Makanya misalkan hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Sholat ini wajib bagi kita sebagai umat muslim. Dalam sholat itu bagaimana kita mempelajari bacaan-bacaannya, kita mempelajari gerakan-gerakannya, kita mempelajari waktu-waktunya, kita mempelajari syarat sahnya, syarat wajibnya, rukun-rukunnya, kemudian dalam keadaan-keadaan daruratnya, semuanya keilmuan-keilmuan tentang sholat wajib kita pelajari hukumnya. Coba dibayangkan, misalkan kita semua sedang berpergian, kita sedang rekreasi, ya, kita sedang rekreasi ke Jakarta atau ke Yogyakarta dengan skala perjalanan yang jauh. Tiba-tiba kita waktu duhur dan asar ini sedang ada di perjalanan, hanya bisa menggabungkan dalam satu waktu sholat. Maka kita butuh ilmu tentang sholat jamak qashar, ya kan? Kita butuh ilmu tentang sholat jamak qashar, bagaimana niatnya, tata caranya, syarat sahnya bagaimana, kita pelajari. Karena kita muslim gitu loh. Kita wajib mempelajari ilmu-ilmu tentang ini. Tanpa kita paham tentang ilmu sholat jamak dan qashar misalkan, dalam keadaan-keadaan tertentu kita akan tidak bisa melakukan kewajiban kita menunaikan sholat. Makanya ini penting. Termasuk di dalamnya puasa, zakat, ilmu-ilmu yang mengharuskan kita melaksanakan kewajiban. Seperti halnya seperti ini. Apa hukumnya wudhu? Apakah wudhu itu wajib? Tidak kan? Tidak. Tapi orang yang akan melakukan sholat tidak akan sah sholatnya tanpa dia melakukan wudhu terlebih dahulu. Berarti hukum wudhu ketika akan dilaksanakan sholat, berarti hukum wudhu menjadi wajib juga. Seperti halnya ketika kita ingin memegang atau menyentuh mushaf Al-Quran, tanpa wudhu pun sebenarnya kita nggak apa-apa. Tapi kalau untuk menyentuh Quran, untuk melakukan sholat, wudhu baru membersamai kewajibannya. Seperti itu. Wa kullu man istaghala, wa kullu man lan utawi saben-saben wong istaghala kang nyibukaken sapa man bisayen kelawan suwiji-wiji minha saking ikilah muamalah yuftaradu iku den wajibaken alaihi ing atase man
Apa sing den wajibaken? Ilmu taharruzi ing ilmu tentang ngreksa perkara, anil harami saking barang-barang kang haram, fihi ing dalem syai'. Wa kadzalika yuftaradu, wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono kelakuan yuftaradu iku den wajibaken alaihi ing atase man apa ilmu ahwalil qalbi, ngilmu pira-pira tingkahe ati, minat tawakkali setengah saking rupane ngilmu tawakal, wal inabati wal khasyati lan ilmu tentang wedi takwa maring Gusti Allah, war ridha lan ilmu tentang ridha. Fa innahu mongko sak temene ikilah kabeh kelakuan waqi'un niku tumiba fi jami'il ahwali ing dalem sekabehane tingkah. Wa syaraful ilmi lan utawi mulya-mulyane ilmu iku la yakhfa ala ahadin idh huwa mukhtassun bil insaniyah li anna jami'al khisali krana sak temene kabehane ikilah perkara siwal ilmi saliyane ilmu iku yushtaraku fihal insan wa sairul hayawanat kasyuja'ah wal jar'ah wal quwwah wal juh wasyafaqah wa ghairiha. Jadi di samping itu kita juga wajib hukumnya mempelajari keilmuan-keilmuan khususnya dalam lingkup apa yang kita selami atau apa yang menjadi profesi kita terlebih. Ini untuk bapak-bapak atau ibu-ibu atau yang sudah mulai tahap dewasa. Misalkan kita menjadi seorang pedagang. Selain ilmu-ilmu tentang agama, kita juga wajib hukumnya mempelajari ilmu-ilmu tentang apa yang sedang kita seriusi atau kita tekuni. Dalam rangka apa? Karena kenapa kok kita diwajibkan? Minimal yang kita pelajari adalah at-taharruz anil haram. Ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan dalam keilmuan itu. Misalkan halal haram dalam keilmuan perdagangan atau ilmu-ilmu yang lain. Kita mempelajari bagaimana kita tidak sampai terjebak untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu yang wajib kita pelajari. Ini konteksnya kembali pada koridor tentang keagamaan. Selain itu kita juga harus terus mengasah ilmu-ilmu yang sifatnya ahwalul qalb. Ahwalul qalb itu pola-pola yang ada dalam hati, ilmu-ilmu hati. Kalau disebutkan di sini ada misalkan tawakal, kepasrahan, qanaah, ridho, ikhlas, semuanya adalah ilmu-ilmu yang kaitannya erat dengan hati. Dan ini juga hanya manusia yang bisa. Ini termasuk Gusti Allah memuliakan manusia dengan cara memberikan ilmu agar hati kita ini juga bisa diilmui. Bagaimana ketika kita ditempa oleh musibah kita bisa bersabar. Bagaimana kita ketika mendapat nikmat kita bisa bersyukur. Kita bisa tawakal, menyerahkan, memasrahkan segalanya kepada Allah. Ini pola-pola hati yang terus harus kita asah sejak kecil. Bagaimana harus bersabar, bagaimana harus berserah diri. Ya, itu semua harus kita latih sejak kecil. Karena apa? Ya. Karena Gusti Allah ini khusus memberikan ilmu-ilmu tentang pola hati ini kepada manusia. Selain itu, selain yang ada dalam hati manusia, misalkan sifat-sifat manusia yang lain, keberanian atau yang namanya kekuatan, ini tidak khusus diberikan Allah pada manusia. Jadi Allah memberikan keberanian, kekuatan, atau dan lain sebagainya yang sifatnya fisik, ini tidak hanya manusia. Hewan juga diberikan Allah kekuatan, keberanian, syuja'ah. Hewan juga punya. Tapi yang kaitannya dengan hati ini adalah khusus diberikan Allah kepada manusia. Makanya nggak ada ceritanya misalkan kambing itu sabar sekali. Nah, karena sabar itu urusannya dengan ilmu, dan ilmu yang berada dalam pola hati, ahwalul qalb. Hewan tidak punya itu, hayawanat, tumbuhan tidak punya itu. Yang punya hanya manusia. Makanya kita harus mempelajari yang erat kaitannya dengan ilmu-ilmu, baik yang sifatnya profesi, baik yang sifatnya ilmu agama, maupun ilmu-ilmu yang berhubungan dengan pola hati. Selanjutnya ini nanti kita akan belajar banyak taklimul muta'alim, mengarah kepada nadhom ya. Ada biasanya kita menghafal,
ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamiti wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi puhuril fawaiti tafaqqah fa innal fikha afdalu qaiti ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasiti. Nanti masih banyak nadom-nadom, nanti kita bahas di selanjutnya, pertemuan selanjutnya. Semoga sedikit ini mampu pelan-pelan kita semua saling mengisi hal-hal yang bermanfaat. Kita sambil menunggu waktu berbuka puasa, jangan lupa untuk tetap semangat puasanya. Meskipun harus di rumah saja, semoga Gusti Allah tetap memberikan kita semua senantiasa kesehatan dan perlindungan bagi kita, keluarga kita, ustadz ustadzah dan seluruh keluarga besar SDN Banat Banin, agar nantinya kita bisa berkumpul, bertemu lagi di sekolah dalam rangka mencari ilmu bersama-sama agar diberikan Gusti Allah ilmu yang manfaat dan barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.